Hai guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul After Earth. Film ini dibintangi oleh Will Smith dan anaknya Jaden Smith. Film ini dirilis tahun 2013. Saat ini dikisahkan adalah sebuah masa depan, di mana manusia menempati sebuah planet bernama Nova Prime, dan kemudian dibentuklah sebuah kelompok bernama Ranger Corps sebagai tim elit keamanan. Seorang anak muda bernama Kitai berusaha untuk melewati ujian untuk menjadi Ranger Corps, namun sayang dia belum lulus ujian tersebut. Padahal sebenarnya, Kitai ingin memberikan kejutan untuk ayahnya, bahwa dia telah menjadi Ranger. Ayah Kitai adalah seorang jenderal. Kitai kemudian mengatakan bahwa dia belum lulus menjadi Ranger, dan dia mengutarakan kekecewaannya. Kitai berpikir dia sudah melewati ujian bahkan lebih baik dari ayahnya dalam hal kecepatan. Ayahnya memarahi Kitai. Ibunya kemudian menjelaskan pada ayah Kitai, bahwa obsesi Kitai yang sebenarnya untuk menjadi Ranger adalah, karena dia merasa bersalah atas kematian kakak perempuannya, yang dibunuh oleh Ursa. Kitai ingin hebat seperti ayahnya agar bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Jadi ibunya meminta pada ayah Kitai, agar menjadi seorang ayah yang bisa memahami Kitai. Untuk itu, ayahnya kemudian mengajak Kitai pergi ke tempat pelatihan Ranger Corps. Di mana, setelah usai pelatihan tersebut, ayahnya berencana untuk pensiun dari Corps. Tempat pelatihan tersebut dibuat di planet lain. Jadi ibunya berharap agar inilah saatnya agar ayah dan anak itu bisa dekat satu sama lain. Sebelum berangkat, seorang ranger yang kehilangan kakinya datang berterima kasih, dan hormat pada ayahnya yang telah menyelamatkan dia. Rombongan pasukan ranger pun berangkat dengan pesawat. Di dalam pesawat, ayahnya menyuruh Kitai tidur. Dia hanya menunggu ayahnya tidur dan kemudian pergi berjalan-jalan dan sampai ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu nampak sebuah benda aneh. Kitai kemudian mendekati benda tersebut, namun dikejutkan oleh ranger yang berjaga di situ. Kitai kemudian diberitahu bahwa benda itu berisi makhluk yaitu Ursa. Mereka menjelaskan bahwa Ursa itu dibawa, untuk melatih para ranger nantinya agar bisa menjadi seorang ghost. Ghost adalah seseorang yang tidak bisa dilihat oleh Ursa, karena seorang ghost tidak memiliki ketakutan di dalam dirinya. Para ranger itu kemudian menguji adrenalin Kitai dengan menceritakan bagaimana Ursa bereaksi dengan ketakutan yang ada pada manusia. Kitai mulai terbayang akan kakak perempuannya yang dibunuh oleh Ursa. Ranger itu menjelaskan, saat menghadapi Ursa, pori-pori kulit mulai terbuka dan rasa takut mulai menguap dari dalam tubuh. Saat itulah Ursa langsung bisa mengetahui kehadiran seseorang dan langsung menyerang. Mereka kemudian dikejutkan oleh kehadiran ayah Kitai. Jenderal Rage yang adalah ayah Kitai, menyuruh semua ranger siaga, sementara Kitai disuruh untuk kembali ke tempat duduk dan memasang seat belt serta kantong oksigen. Rupanya Jenderal Rain merasakan adanya getaran pesawat dan itu pertanda ada bahaya yang sedang mengintai. Jenderal Rage adalah seorang yang hebat dan perkiraannya tidak pernah meleset. Perkiraan Jenderal Rage benar. Badai asteroid datang begitu cepat, dan langsung menghantam pesawat mereka. Pesawat mengalami guncangan yang hebat akibat badai itu, mesin dan baling-baling pesawat menjadi tidak berfungsi. Mereka tidak punya pilihan lain selain mendaratkan pesawat mereka ke tempat terdekat. Sayangnya Lycia yang harusnya tempat yang memenuhi syarat telah terkunci, dan tidak bisa menuju ke sana. Salah satu pilot akhirnya mendapatkan sasaran tempat mendarat, namun navigasi pesawat tidak mengizinkan, karena tempat itu sangat berbahaya untuk manusia. Tapi mereka tidak ada pilihan lain, karena badai itu semakin hebat menyerang. Jenderal Rage akhirnya menyuruh mendaratkan pesawat. Dalam situasi darurat ini, Jenderal Rage segera menemui anaknya yang sedang panik dan memberikan arahan agar tetap tenang dan fokus. Sedang memberi arahan, ayahnya terlempar, dan beberapa awak terbuang keluar dari pesawat. Kitai berteriak memanggil ayahnya,
dan kemudian akhirnya pingsan. Beberapa saat kemudian, Kitai terbangun, dan menyadari bahwa pesawat telah jatuh dan dalam keadaan hancur. Kitai kemudian melihat ranger lain telah tewas, dan kemudian sempat melirik ke arah tempat Ursa yang telah kosong. Dengan segera dia mencari ayahnya. Untunglah ayahnya masih hidup. Hal pertama ayahnya memanggil ranger dan menyuruh Kitai mengidentifikasi keberadaan Ursa. Namun ternyata saat pesawat jatuh, semua orang telah tewas kecuali Kitai dan ayah Kitai Jenderal Rage. Ursa juga tidak ada. Suar yang didapat ternyata sudah rusak akibat hancurnya pesawat. Beruntung sistem komputer di pesawat masih berjalan. Sekarang pilihannya agar selamat adalah mereka harus mendapatkan suar satunya lagi yang berada di ekor pesawat, agar bisa mengirim sinyal lokasi mereka. Ekor pesawat teridentifikasi jatuh 100 km dari tempat mereka sekarang. Jenderal Rage sendiri terluka dan kakinya patah sehingga mustahil untuk pergi ke lokasi ekor pesawat. Jadi sekarang hanya Kitai seorang diri yang bisa pergi mendapatkan suar itu, atau mereka akan mati karena tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Ayahnya membuat persiapan untuk Kitai. Ada 6 inhaler untuk melindungi paru-paru agar bisa bernafas baik. Diperlukan 3 tablet inhaler untuk sampai ke tujuan, ada baju penyelamat dan ransel yang lengkap dengan gambar digital dan virtual, sehingga ayahnya bisa melihat dan ikut mengawasi keadaan sekitar Kitai nantinya. Tidak lupa senjata modern untuk berjaga-jaga. Persiapan sedemikian karena mereka sekarang terjatuh di planet yang teridentifikasi paling berbahaya. Ternyata mereka jatuh di bumi. Selain itu, keadaan ini masih ditambah dengan adanya Ursa yang belum diketahui pasti. Bisa jadi Ursa mati saat pesawat jatuh atau terluka parah dan ada di ekor pesawat, atau dia sudah bebas berkeliaran. Siap dengan konsekuensi terburuk, ayahnya memastikan agar dia akan selalu memberitahu keadaan sekeliling Kitai. Kitai hanya perlu mendengarkan dan melakukan perintah dari ayahnya nantinya. Sangat berat melepaskan anaknya untuk melakukan tugas berat itu sendirian. Kitai diajarkan agar selalu fokus dengan penglihatan, pendengaran, dan penciumannya. Gravitasi bumi berbeda dengan gravitasi mereka di Nova Prime. Kitai pun pergi mulai mengikuti alur arah yang sudah ditetapkan, memanjat tebing, dan kemudian sampai di bukit, melihat indahnya pemandangan bumi, riuhnya kicauan burung dan hewan-hewan yang memenuhi perbukitan. Sementara itu ayahnya mulai mencari keberadaan Ursa. Ayahnya mengingatkan Kitai tentang alat navigasi yang terpasang di lengannya merupakan penghubung di antara mereka. Kitai juga diingatkan agar berhati-hati karena suhu bumi memiliki tingkat peningkatan suhu yang berbahaya di beberapa tempat. Sehingga dia perlu tetap berada di garis rute perjalanan yang ditetapkan, agar suhu udara yang dia dapatkan tetap hangat, serta targetkan tempat aman sebelum hari malam. Sementara itu ayahnya mulai merasa semakin sakit akibat kakinya yang patah. Rasa sakit itu ditambah dengan terbayang putri sulungnya yang dulunya selalu curhat dengannya, menelepon dia di tengah-tengah tugasnya sebagai jenderal. Sekarang keadaannya tambah menyedihkan dengan terdamparnya dia dan satu-satunya anaknya di planet bumi yang berbahaya ini. Kitai terus berjalan dan mendapati bajunya tiba-tiba berubah warna. Ternyata itu berarti bajunya mengidentifikasi keadaan bahaya, dan bahaya itu sekarang semakin mendekat. Teridentifikasi makhluk hidup menuju cepat ke arahnya. 50 meter. 40. 30. 20. 10. Sekarang berada tepat di depannya. Seekor monyet liar besar. Kitai panik, perintah mundur dari ayahnya tidak dia dengar, sehingga bertambah banyak monyet liar bermunculan. Kitai akhirnya lari sampai dia menemukan sungai dan kemudian terus berlari dengan panik, padahal hewan-hewan itu telah berhenti mengejarnya. In pursuit. Cadet, you are not being followed. Kitai, you are running from. Kitai pertama kalinya harus menghadapi situasi sulit ini sendirian, jadi ayahnya segera menenangkan dia.
Baju Kitai kemudian berubah warna lagi dan dia merasa pusing. Ayahnya ingin dia melakukan pemeriksaan dan mendapati ternyata di bagian tangannya disengat oleh binatang beracun. Racun itu sangat cepat bereaksi di tubuhnya. Wajahnya menjadi bengkak, penglihatan hilang, dan dia tidak dapat berdiri lagi. Ayahnya yang merupakan jenderal berpengalaman dengan cepat memberikan instruksi pengobatan diri sebelum semua saraf Kitai menjadi lumpuh total. 2 suntikan yang harus mengenai jantung. Suntikan awal masih bisa. Suntikan kedua akhirnya harus menjatuhkan diri ke tanah karena tangan sudah mati rasa. Roll over. Akibat racun yang mematikan itu, Kitai harus mengambil waktu istirahat. Jadi waktu perjalanan menjadi semakin lama. Beberapa waktu kemudian ayahnya membangunkan Kitai, karena pemantauan suhu udara telah menurun 15 derajat setiap 10 menitnya. Kitai rupanya telah keluar dari jalur garis perjalanan. Jadi dia sekarang berada 9,7 km dari tempat hangat atau garis perjalanan. Untuk memberi semangat, ayahnya menantang dia menunjukkan kecepatan larinya yang lebih baik dari ayahnya. Kitai tidak tahu di sisi lain ayahnya memberi dia semangat. Ayahnya semakin merasa sakit dan terus-menerus sedih terbayang putrinya. Kembali pada Kitai, dia telah sampai di tempat yang dimaksudkan dalam waktu 50 menit. Dia membuka tempat inhaler dan ternyata setengahnya sudah rusak. Setelah minum 1, hanya tinggal 2 lagi yang tersisa. Tapi dia berbohong dan mengatakan masih ada 4. Malam pun tiba. Sementara beristirahat, Kitai bertanya pada ayahnya bagaimana bisa ayahnya menjadi ghost, tidak terlihat oleh Ursa. Ayahnya bercerita bagaimana dia berkelahi dengan Ursa sampai dalam keadaan yang sangat parah. Hingga saat terakhir Ursa akan membunuhnya, dia kemudian bertekad untuk menang, sehingga akhirnya mengalahkan ketakutannya sendiri. Sejak saat itu Ursa tidak bisa melihatnya lagi. Dia menjadi seorang ghost dan menjadi seorang jenderal. Menjadi seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ketakutan itu adalah produk dari imajinasi manusia. Bahaya itulah yang nyata, namun rasa takut adalah sebuah pilihan. Keesokan harinya, Kitai kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mencapai air terjun nanti, Kitai sudah setengah perjalanan. Sementara itu ayahnya mulai mendeteksi keberadaan Ursa dengan adanya bangkai monyet liar yang berhamparan. Kitai kini semakin dekat dengan suara air terjun. Benar saja dia sudah sampai di lokasi air terjun. Namun yang ada hanyalah jalan buntu. Air terjun itu adalah lokasi di mana tebing yang curam dan tidak ada akses untuk ke seberang. Ayahnya kemudian memintanya untuk mengecek perlengkapan. Masih ada setengah makanan, penerangan lengkap, dan obat. Tapi Kitai tidak bisa berbohong lagi pada ayahnya bahwa cairan pernapasan hanya tinggal 2 tablet saja. Ayahnya kemudian menghitung tingkat keberhasilan perjalanan. Dengan kondisi perlengkapan seperti itu, misi hanya berhasil jika dengan melompati air terjun. Ayahnya menyuruh untuk membatalkan tugas itu. Kitai diperintahkan untuk kembali ke pesawat. Kitai kemudian teringat akan kakaknya. Dia bukan anak kecil seperti dulu lagi yang tidak bisa melindungi orang lain. Kitai yakinkan ayahnya dia akan berhasil dengan persediaan cairan nafas yang tersisa. Ayahnya menolak. Tapi Kitai tidak ingin ayahnya memperlakukan dia seperti anak kecil. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa seperti Ranger sebenarnya. Kitai tidak ingin kejadian waktu dengan kakaknya dulu terulang kembali, karena dulu dia hanya seorang anak kecil yang cuma bisa bersembunyi. Dia marah pada ayahnya. Aku bukan pengecut. Kau yang pengecut karena tidak ada di sana untuk menyelamatkan kakaknya. Kemudian Kitai melompat ke bawah tebing itu. Kitai! Saat dia berayun melayang, ada seekor burung Raja Wali besar mengikutinya. Dalam kecepatan penuh, Kitai pun terbang dan dikejar oleh burung tersebut. Dan tiba-tiba, braak. Kitai jatuh, layar gelap dan ayahnya kehilangan komunikasi dengannya. Beberapa saat kemudian Kitai terbangun, dan menyadari bahwa dia berada di sarang burung di atas pohon besar. Pastilah burung itu yang membawa Kitai di sarangnya. Mungkin dia mengira Kitai adalah sebangsa burung yang sama dengannya. Tiba-tiba ada singa dan macan yang datang menyerang sarang itu untuk memakan anak-anak burung. Kitai berkelahi dengan hewan-hewan buas itu, berusaha menyelamatkan anak-anak burung.
Namun sayang, walaupun singa dan macan berhasil dilumpuhkan, anak-anak burung itu semuanya mati. Kitai akhirnya turun dari pohon dan mendapati lolongan sedih dan marah dari sang burung. Sekarang Kitai harus berjalan sendiri tanpa tuntunan dari ayahnya lagi karena navigasi di lengannya putus. Sementara itu ayahnya telah mendeteksi kehadiran Ursa. Kitai kemudian terus berjalan dan masuk ke sebuah gua. Di dalam gua dia mulai mengingat dan merunut perintah serta gambaran posisi perjalanannya yang telah diatur oleh ayahnya. There is an escarp, could be a waterfall. We will call that our midway point. Kilometers to the fall. This is us here. That. You are going to retrieve that beacon. Keesokan paginya Kitai keluar dari gua dan melanjutkan perjalanannya. Kitai sudah tidak memiliki cadangan inhaler lagi. Jadi hari ini seharusnya dia sudah harus sampai di ekor pesawat. Kitai kemudian membuat rakit dan mengikuti alur sungai agar tidak banyak tenaga dan napas yang keluar untuk berlari. Kitai kemudian tertidur di atas rakit tersebut. Dia bermimpi kejadian masa lalu lagi, dan kemudian kakak perempuannya datang berada di sampingnya lalu bercerita. Kitai begitu lelah dan terbuai mimpi. Hingga kemudian di mimpinya kakaknya membangunkan dia. Kitai kaget. Ternyata Kitai sudah keluar dari rute yang ditentukan karena dia tertidur. Udara di sekitarnya berangsur-angsur turun menjadi sangat dingin. Kitai tidak mampu berjalan lagi untuk keluar dari situasi itu. Dia tidak mampu menahan dinginnya udara. Kitai pun membeku dan akhirnya jatuh pingsan. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik tubuh Kitai dan meletakkannya di tempat aman. Saat Kitai sadar, dia keluar dan mendapati burung Raja Wali yang tadi sedang berada di atas tempatnya dan sudah mati. Ternyata burung Raja Wali yang menyelamatkannya dari udara dingin dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Kitai kemudian berjalan dan tiba-tiba menemukan puing pesawat. Ternyata burung itu telah membawanya dekat dengan lokasi ekor pesawat. Kitai naik ke atas pohon dan melihat posisi ekor pesawat. Segera dia berlari ke ekor pesawat dan mencari persediaan inhaler. Sekarang untuk pernapasan aman. Kitai juga mendapatkan pedang kembali. Kemudian Suar juga ketemu. Kitai juga menemukan alat komunikasi untuk berbicara dengan ayahnya. Dia segera menghubungi ayahnya yang sedang putus asa, dan mengatakan bahwa dia telah berhasil. Ayahnya yang sekarat terkejut dan senang. Bangga dengan Kitai. Namun segera dia mengingatkan Kitai bahwa Kitai berada di zona hitam. Itu karena Ursa masih hidup. Selain itu ada masalah listrik sehingga komunikasi mereka menjadi terputus. Ayahnya tidak bisa memberikan petunjuk, hanya bisa melihat posisi Kitai. Sekarang masalahnya Suar itu tidak bisa menembakkan sinyal ke udara. Kitai tidak tahu masalahnya apa. Dia juga tidak bisa bertanya pada ayahnya karena tidak bisa berkomunikasi. Ayahnya yang memantau dari jauh hanya berharap agar Kitai dapat menemukan solusinya sendiri. Untunglah Kitai cerdas, dia melihat ke arah gunung di sebelahnya dan berpikir bahwa itu hanyalah soal ketinggian tempat menembakkan signal. Kitai segera berlari ke arah gunung. Namun dari tempatnya, ayahnya melihat bahwa Ursa sudah menemukan posisi Kitai. Sekarang Kitai ada dalam incaran Ursa, di tengah lava gunung yang panas dan berbahaya. Kitai menggunakan semua kemampuannya dan berlari, sementara Ursa makin dekat dengannya. Beberapa kali Kitai singgah untuk mencoba menembakkan signal tapi ketinggian belum memadai. Namun saat dia berhenti itu berarti semakin cepat Ursa mendekatinya. Ayahnya hanya berharap Kitai cepat berlari. Dia tidak bisa berharap Kitai bisa mengalahkan Ursa hanya dengan mendengarkan ceritanya menjadi ghost. Dia tahu bagaimana buasnya Ursa dan anaknya harus menghadapinya sendirian. Kitai kemudian masuk ke sebuah gua. Disitulah titik Ursa dan Kitai bertemu. Di tempatnya Jenderal Rage tidak berdaya. Dia hanya bisa menutup matanya. Kitai kemudian berhasil memanjat ke atas. Dia hampir saja ditangkap. Kemudian Kitai segera mencoba menembakkan signal. Sementara mencari-cari posisi yang tepat, ternyata Ursa itu berhasil lolos ke atas dan menyerang Kitai. Kitai terlempar dengan keras dan terbaring dengan berdarah. Ursa semakin mendekatinya dan dia sangat kesakitan. Kitai kemudian terbayang situasi saat menyaksikan kakaknya dibunuh oleh Ursa di depan matanya.
Dia lalu mengingat pesan ayahnya untuk fokus pada indranya dan pada situasi sekarang. Kitai mulai mengolah pikiran dan perasaannya dengan kata-kata ayahnya. Sekarang situasi yang ayahnya ceritakan waktu menjadi ghost adalah sama dengan yang dialaminya sekarang. Tekad dan perasaan itu akhirnya dia dapatkan saat Ursa berjalan dan hanya melewatinya. Ursa tidak dapat menemukan keberadaannya. Kitai mengumpulkan kekuatannya dan segera berdiri menyerang Ursa. Kitai memperlihatkan kehebatannya dengan membunuh Ursa. Itu mungkin membunuh Ursa hanya dengan menjadi tak terlihat oleh Ursa. Dan itu adalah Kitai yang sekarang, dia bisa menjadi seorang ghost. Kitai membuktikan bahwa dia bukan anak kecil yang hanya bisa melihat tak berdaya. Setelah itu Kitai menembakkan signal ke udara. Beberapa saat kemudian, tampak tim penyelamat masuk ke pesawat dan menyelamatkan ayahnya yang sedang sekarat. Sementara ayahnya dirawat, tampak Kitai masuk dan mengunjungi ayahnya. Ayahnya yang melihat kedatangan Kitai, langsung minta berdiri walaupun sangat sakit. Ini sama dengan yang Kitai saksikan saat seorang ranger yang diselamatkan ayahnya berdiri dan hormat pada ayahnya. Namun sekarang, ayahnya yang seorang jenderal yang hormat padanya. Tetapi tidak seperti kejadian ayahnya dulu, Kitai tidak balas menghormat, melainkan berlari dan memeluk ayahnya. Kitai tidak peduli dengan menjadi ranger lagi. Dia hanya ingin berkumpul dan hidup bahagia bersama ayahnya dan ibunya. Pesawat kemudian terbang meninggalkan planet bumi dan kembali ke tempatnya. Kitai sangat senang dia dan ayahnya selamat. Film pun berakhir.